Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan, sekarang pakai Prof ya. Yang terakhir itu kita belum ya misalnya. Belum ya. Dulu kan besok mau kapan pengukuhan. Ya. Hari ini kita ya, sudah. Podcast ya. Podcast. Tapi SK-nya waktu itu sudah ada. Sudah ada. Sebelum dikukuhkan. Bedanya apa? Sekarang sama kemarin itu. Ya karena masih baru mungkin belum mengalami perbedaan yang drastis. Bedanya yang nerima tunjangan aja. Bedanya. Tapi kalau dari kinerja ya sudah mulai dituntut untuk jurnal internasional wajib. Jadi beban tagihan sudah semakin tinggi. Tapi karena masih awal-awal dan kemarin juga masih terpenuhi, saya kira tidak masalah. Dan untuk pengabdian keilmuan memang guru besar itu seperti itu. 3 tahun ke depan. Keilmuan ya, 3 tahun ke ya. depan itu udah. Oke. Prof rektornya Universitas Nusa Mandiri kemarin juga yang terakhir yang saya podcast, apa sih manggil saya prof. Dia itu belum sadar kalau jadi profesor itu belum sadar. Saya juga lebih suka jangan pakai prof. Saya sama teman-teman cuma A.6 aja. Dengan teman-teman pengajian, dengan teman-teman kampus, bahkan mahasiswa, mereka aja yang memaksakan diri. Teman-teman perbankan, teman-teman marketing. Tapi ada loh profesor yang manggil saya harus prof loh. Kalau saya malah provokator. Itu saya. Di setiap pelatihan ketika saya dipanggil prof itu saya luruskan bahwa saya ini profnya pakai V bukan pakai F. Jadi provokator. Tapi kemarin yang Pak Jatmiko SD Muhammadiyah 1 itu, wah saya bangga ikut diundang sama Prof Anam pada saat pengukuhan wayang ya? Malamnya ya? Wah saya nggak sempat datang dan ayo Pak Bambang di mana? Saya di rumah. Waduh kok nggak kesini gimana? Ya itu ada darang cilik. Memang dia itu siswa di SD Muhammadiyah Ketelan. Iya. Siswanya Bu Sayekti ya. Binaannya Jatmiko itu. Apresiasi seni lah. Gitu. Ya. Nah di UMS sendiri sekarang profesornya sudah berapa guru besarnya? 38. Ya. Dan jawatan ke 100 ya. Ya, tengah 100. Ke 100. Pas genep kok yuk 100 gitu loh ya. Siapa yang kemana yang 101? Siapa ya? Bangga banget. Nih aku 101 nih Bang. Saya lupa siapa ya. Diapet. Yo bagus. Tapi yang Prof Farida itu 101 Jawa Tengah. Prof Farida Unifed ya. Unifed. Dia juga menyebut Prof Anam. Itu adik tingkatku jauh ya. jauh. Dulu memang sempat di UMS ya. Dulu ya karir awalnya. Ya. Kalau suaminya kan masih tetap sekarang. Prof Ali Imran masih. Jadi di bidang keilmuan itu memang dosen dituntut tridharma. Jadi sedosnya gimana? Iya sama dengan yang lain kalau. Tetap 19 maksimal. Enggak, kalau Serdas tetap 12 sampai 16 kan kalau ya sama ya berarti ya? Sama. Yang membedakan beban khusus. Beban khususnya. Kalau di beban khusus atau sekarang kan asisten tadi juga udah beban khusus. Iya, tapi levelnya kan kalau tadi kan hanya semacam publish saja di sembarang jurnal nggak masalah. Tapi kalau guru besar harus bereputasi. Iya. Dan tambahannya harus buat buku ajar. Tambahannya? Buat buku ajar. Buku ajar. Jadi kalau lektor kepala kan hanya jurnal internasional 3 atau 1 reputasi. Kalau guru besar bereputasi atau sama 3 internasional tapi tambah buku ajar. Jadi kita wajib buat buku ajar. Buku ajar kan asisten ahli sudah juga. Gimana? Asisten ahli kan sudah. Buku ajar. Tapi kan masuk di pendidikan. Bukan masuk di syarat khusus. Iya. Kalau di di sistem itu kan ada apakah digunakan untuk syarat khusus gitu ya? Iya. Maksudnya kan, syarat khusus apa tuh? Syarat beban khusus itu. Jadi kalau nanti beban khusus, jadi sekarang ini kan kalau ketika Serdas ada 2 komponen. 1 pemenuhan BKD, 1 pemenuhan beban khusus. Pemenuhan BKD itu 12 sampai 16 SKS. Terdiri dari 3 komponen itu terima tinggi. Kalau tidak dosen dengan tugas tambahan, maka wajib isi pengabdian dan penelitian. Tetapi kalau dia tugas tambahan, kaprok di dekan dan seterusnya itu kategori
dengan tugas tambahan maka minimal 3. Dan boleh kosong penelitian dan pengabdiannya. Sama guru besar seperti itu juga. Jadi kalau itu digunakan untuk tugas khusus, maka nanti yang muncul yang ada di bawah itu ya. Jadi di simpulan itu ada 2. Kemarin saya juga melakukan penilaian kepada 7 mitra. Asesor BKD juga akhirnya. Oh iya. Itu sejak doktor apa sudah profesor? Saya mulai jadi asesor itu tahun 2013. Jadi sejak dokter. Iya, sekarang yang begitu lulus dokter sudah langsung ditawari ya. Kalau lektor kepala itu otomatis ditawari juga enggak? Pada awal-awal dulu ya. Sekarang enggak? Sekarang persyaratannya kan selalu berubah-ubah. Oh gitu. Gimana tadi? Tadi mau ngomong apa tadi? Yang mana? Yang saya sejak 2013 itu jadi saya masuk jadi evaluator itu 2013 BKD ya, asesor BKD 2013. Kemudian menjadi asesor Ban PT 2015. Kemudian menjadi itu yang sempat nggak mau itu loh. Iya. Maju aja lah. Iya. Saya mau itu. Termasuk juga untuk evaluator pembukaan prodi baru atau program tinggi baru. Jadi 2017. Sekarang Lamdik masuk ini 2022. Saya tanya kalau masalahnya yang paling unik ketika ngasesi di prodi itu apa sih? Kalau ngasesi teman-teman sendiri itu kan namanya juga teman sendiri. Jadi kita bukannya disilang. Hah? Bukannya disilang. Tidak boleh ngasesi di lingkungan daerahnya. Kalau di UMS bisa, UNS juga bisa. Tapi kalau yang tidak punya, justru sebaliknya. Kalau kita itu di internal, kita bisa mengasesi yang eksternal. Artinya begini, ketika kita menilai teman-teman kita sendiri kan itu peer kan? Oh, bukan namanya. Yang asesor Ban PT. Oh, kalau APS atau institusi bukan internal, ya, justru dalam provinsi nggak boleh. Yang menindakbolehkan sebenarnya konflik of interest. Iya. Jadi ketika dalam satu wilayah provinsi ada konflik interest, karena sering ketemunya. Dalam satu persyarikatan nggak boleh, dalam satu yayasan nggak boleh. Bahkan ketika saya kenal baik pun dengan kaprodinya dan sekiranya, lah kan ketika penugasan muncul nama prodinya. Betul, misalnya kenal sama saya, ya, kan beda. Tapi kan nggak tahu kalau Ban PT-nya kenal kan? Ya, kita melapor. Di sana ada kakak saya. Saya khawatir nanti saya di-pressure. Gitu. Nah, jadi saya boleh menolak. Gitu. Dengan alasan seperti itu dan Dewan bisa mengabulkan. Tapi kalau tidak melapor? Enggak apa-apa. Ya, karena kalau tidak melapor berarti kan memang nilai conflict of interest-nya kan nggak ada. Aman. Oke. Kita boleh melapor itu ketika ada nuansa conflict of interest. Baik itu positif maupun negatif. Selama ada konflik of interest sebaiknya ditolak. Karena kita susah bersikap objektif nantinya. Yang kedua tadi yang sama-sama perserikatan. Jadi misalnya sama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tidak boleh. Itu udah langsung di sana udah langsung enggak gitu. Iya. Kalau di sistem sana sudah enggak mungkin. Karena memang ini pasti ada konflik interest gitu loh. Berarti kalau sama-sama BSI yang Jakarta sama sini juga enggak boleh. Enggak boleh. Jakarta sini Bali enggak boleh sama aja. Oke, satu perserikatan. Itu kalau assessment di Ban PT. Tadi yang saya tanyakan, apa sih masalahnya yang terpelik kalau menghadapi kampus yang akan diasesi? Ya sebenarnya kalau kita sebagai asesor itu tidak ada bebannya. Maksud saya begini, misalnya mereka ini ono sing ora ndiopo-opo itu akhirnya kita tuh jadi ewuh dhewe atau yo tegas gitu loh. Harus tegas. Itu etika soalnya, itu ada kode etiknya. Kalau mungkin ya namanya personalitas itu bisa beda-beda, tetapi kita dipagari integritas. Jadi soal integritas tidak boleh ditawar-tawar. Jadi misalnya ya banyak sih perilaku asesi yang nyeleneh. Misalnya begini, kita itu datang dari bandara dari jemput, kemudian kita dibawa jak makan dan makannya itu eksklusif.
Itu biasanya ada maunya juga. Makanya eksklusif. Oh, eksklusif. Tempatnya eksklusif, makanan eksklusif, penjemputnya eksklusif. Ini udah. Nah, itu udah ada tanda-tanda itu berarti ada maunya kan. Tapi kita harus pagari bahwa ini loh yang sudah sama-sama kita tanda tangani. Pada hari H pun juga seperti itu. Ketika ditanya soal bukti pendukung itu biasanya waduh masih di almari gitu. Mungkin. Kalau almari itu kan enggak mungkin lama. Paling 10 menit selesai lah. Tapi itu 2 jam. Kemana almarinya apa di rumahnya? Juga ada. Terus pengalaman menarik juga karena mereka tidak siap itu baru mulai jam 10:30 itu sudah ditawari makan siang. Kemudian makan siangnya jauh di pantai, perjalanan ke sana ke 2 jam. Iya, sebenarnya itu artinya tapi kita tetap kembali ke laptop, kembali ke integritas. Kita boleh menolak. Jadi sekiranya ya belum jam makan siang ya kita tidak mungkin kita. Itu kan perilaku asesi ya. Ya walaupun juga ada perilaku asesor yang juga ingin dipertuan seperti itu personalitas. Tapi dari koridor integritas Ban PT tidak boleh seperti itu. Dokumennya digarang dulu ben ketok kluwu. Kalau enggak gini, biasanya ketika surat pendukung bukti pendukung berbentuk surat, itu yang paling menjebak. Biasanya suratnya diganti, tetapi nomor suratnya nggak pernah diganti. Di surat apa nomornya sama. Kemudian tanggal terbitnya juga tidak pernah diganti, ya diganti jujuknya ke situ Mas. Ya benar. SK juga seperti itu. SK itu kelihatan kalau baru dibikin atau sudah memang lama. Pasti nomornya itu tidak pernah diganti. Nomornya depan diganti, bulan penunjuknya nggak diganti. Itu asesor sudah jeli seperti itu. Itu dinamika di lapangan lah ketika kita cek bukti fisik lah. Itu jelas dia mendadak itu ya. Biasanya seperti itu kan. Kalau sebenarnya sudah kita tegaskan bahwa ini peer ya, kerjanya peer. Ini sesama dosen lah yang suatu saat juga saling bergantian. Tetapi di mana-mana asesi itu nggak bisa tidur. Di mana-mana asesi itu 2 minggu itu mesti lembur. Ya di perguruan tinggi besar pun juga seperti itu karena dalam mereka menyiapkan bukti pendukung. Nah ketika hari H itu biasanya juga mesti ada aja keluar keringat dingin juga karena emang walaupun seramah apapun asesornya mereka itu takut dengan bayangannya sendiri. Jarang yang bermain lepas artinya memang siap luar dalam, borang siap, LED siap, bukti fisik siap sehingga diskusi mengalir itu memang jarang tapi ada. Ada. Kalau itu tadi jadi ada kejadian unik itu yang menurut jenengan itu, menggelikan ini lucu apa gitu. Ketika ngasesi. Ya, itu tadi ketika kita coba minta bukti pendukung itu berputar-putar. Ya sudah, kita juga punya teknik kok. Silahkan berputar-putar. Tahu-tahu datang bukti pendukung yang tadi keluwek-keluwek lagi digawe. Itu kita lihat juga, oh ya, tapi ya tetap kita beri saran, kita beri pembinaan lah. Nah, karena namanya kan pembinaan sebenarnya. Iya, unsurnya unsur pembinaan. Kita kan berbasis quality control kan, kita berbasis pada penjaminan mutu kan. Kalau tugas keluar begitu, proses perizinannya gimana sih di UMS? Kalau saya pribadi kebetulan di UMS itu ada berapa asesor 18 mungkin. Dan pimpinan memahami betul bahwa ketika kita bertugas untuk itu termasuk Pak Rektor? Termasuk Pak Rektor, Pak Rektor sendiri juga asesor. Ya, ketika kita menerima tawaran untuk menilai itu ya tidak sering-sering amat lah. Jadi misalnya sebulan kok keluar sampai 4 kali itu ya. Kita sendiri yang minta izin gitu. Itu juga sungkan. Oh, berarti kita ngerem sendiri? Iya, kita ngerem sendiri. Kalau di Ban PT itu kan dibatasi setahun 20 prodi ya. 20 prodi itu kalau dibagi satu tahun kan 12 bulan. Jadi hampir 1 bulan itu hanya sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Nah, berarti kalau misalnya keluar 1 bulan misalnya beberapa kali tapi bukan asesi itu tetap boleh? Kalau tugas dari dalam ya tidak apa-apa. Tapi kalau kepentingan kita sendiri, bukan maksudnya gini, misalnya jadi narasumber misalnya. Oh, malah justru dibolehkan. Malah kita dimotivasi. Rekognisi ya. Rekognisi.
Jadi kalau di UMS itu memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Jadi ketika keluar membawa nama bendera UMS itu selagi untuk kepentingan pengembangan akademik malah disupport sama Pak Rektor. Pembuktiannya kalau itu membawa nama UMS gimana? Kan dalam publikasi. Bukan, maksudnya undangannya harus bunyi Anam Sutopo UMS begitu atau? Iya. Kalau misalnya Anam Sutopo saja gitu? Iya, otomatis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena melekat UMS ya, Anam Sutopo UMS. Ya, tetapi kalau yang mendapatkan apresiasi intensif atau apresiasi dalam bentuk administratif harus mencantumkan nama UMS-nya. Maksudnya ada direkognisi itu dia? Iya, baik dalam bentuk tulis makalah misalnya, atau tulisan publikasi misalnya, atau ketika dalam bentuk publikasi poster atau sertifikat. Oke. Intinya sebenarnya ketika keluar mendapatkan sertifikat dan itu menyebut nama itu diperbolehkan. Boleh kan? Karena memang gini, kita itu bisa berkembang besar itu karena memang dukungan dari pimpinan, dukungan dari stakeholder. Jadi kita bisa mewarnai. Jadi kalau tidak boleh keluar itu justru akan rugi lembaga. Lembaga ini akan lebih dikenal kalau SDM-nya itu juga mewarnai di komunitas keilmuan, di organisasi profesi, dan juga di masyarakat. Kalau kita lihat kan salah satu bentuk kepemimpinan itu kan kepemimpinan publik. Ya. Nah, kepemimpinan publik ini kan larinya ke rekognisi tadi. Ya. Apakah menjadi secara formal pengurus organisasi, atau mungkin sering diundang menjadi narasumber, atau menjadi penilai, reviewer, dan itu dampak personal dan kelembagaannya cukup signifikan. Sehingga di kalangan mitra perguruan tinggi, di kalangan pemerintah, di kalangan organisasi-organisasi profesi yang sejalan dan dari pihak-pihak kemitraan itu akan menangkap, oh dia. Saya ada pertanyaan dulu yang kita jawabnya itu masih belum pas. Jadi di butir itu kan ada keanggotaan asosiasi profesi. Iya. Tapi sekarang di akta notaris itu kan tidak bunyi asosiasi profesi, adanya perkumpulan. Iya. Saya ingat waktu itu jawabnya yang penting itu adalah komunitas keilmuan gitu. Iya. Karena emang itu organisasi profesi, organisasi keilmuan. Jadi mau namanya apa mah nggak masalah. Mau namanya apa nggak masalah. Kayak di Infocom atau mungkin namanya kan bisa macam-macam. Tapi di sana perkumpulan teman-teman yang menggeluti ilmu informatika kan, seperti itu. Sama bahasa itu ada Teflin, ada juga paguyuban guru bahasa Inggris, ada juga namanya banyak macam. Tapi intinya bahwa di sana ada pengembangan keilmuan. Kalau asosiasi profesi dibuktikan dengan apa sih? Kalau organisasi profesi maupun organisasi keilmuan itu biasanya KTA. Dan KTA itu biasanya kita minta yang ada masa periode waktunya, bukan abadi. Dan sebenarnya yang dilihat bukan KTA-nya ya, yang dilihat adalah perannya. Nah, ketika dia mendeklar menjadi bagian dari sebuah organisasi keilmuan, itu yang kita gali adalah apa peranmu. Nah, biasanya yang muncul adalah untuk mengakses informasi, media komunikasi, peningkatan keilmuan di bidang yang digeluti. Masalah legalitasnya asosiasi profesinya dibutuhkan juga. Ketika kita masuk di dukungan personal ke prodi tidak perlu. Tetapi nanti ketika kita masuk di hibah, masuk di bidang-bidang yang lain, legalitasnya baru. Karena kan komunitas itu harus legal, tercatat di Kemenhukam. Ya, jadi maksudnya berarti dari sisi itu kartu anggota itu cukup, tetapi untuk bidang yang terkait maka itu perlu legalitas yang resmi. Ya. Di UMS sudah mulai kuliah genep mulai kapan ini nanti? Ini sudah pertemuan kedua. Kita mulai tanggal 21 Februari. Februari kan masih ganjil. Ya udah kenapa?
Karena bukannya Maret. Enggak. Kita itu kan mulai tahun anggaran itu kan September, Oktober, November, Desember, Agustus kan, Agustus, September. Oh. Jadi kita tahun akademik itu Agustus sampai Januari, Februari sampai Juli. Oh gitu. Sudah pertemuan kedua. PTM blended. Ini karena semula edaran dari pimpinan itu memang PTM ya, pertemuan tatap muka. Tetapi karena musibah nasional menggeliat lagi, Umi atau Omikron itu datang lagi dan ini kayak massal. Kemudian kita disarankan untuk men-switch, bukan dibatalkan kalau di UMS. Kalau yang lain kan dibatalkan. Di UMS itu ada edaran dari pimpinan bahwa tatap mukanya itu harus PTM 75%, PTM 75%, 25% online. Jadi tatap muka digitalnya boleh, tetapi maksimal 25%. Jadi gampangnya kalau kita itu punya 12 kali tatap muka, maka yang 3 kali itu wajib online, yang 3 kali wajib daring, yang 9 kali harus tatap muka di kelas. Nah ini ada edaran baru dari pimpinan, kalau yang daring awal, yang 3 pertemuan ini diambil di awal lah. Mudah-mudahan nanti suasana segera berubah. Kalau suasana belum berubah ya mungkin ada kebijakan baru lagi atau kelenturan atau keluasan dari pengampu selaku penanggung jawab di mata kuliah itu. 2 pertemuan awal ini masih daring saya. Masih daring. Iya. Bahkan pertemuan ketiga juga masih saya rencanakan daring lagi. Baru keempatnya nanti apakah tetap daring atau muncul di PTM. Tapi sudah ada yang pertemuannya langsung PTM. Ada. Terutama kelas-kelas kecil yang bentuknya laboratorium. Kalau PTM ini dari pengamatan, apakah mahasiswa kaget? Ini karena kedatangan tsunami yang kedua. Jadi mahasiswa itu sudah ada yang banyak yang cari kos. Kos itu sudah mulai bergeliat. Jadi pada datang ke sini. Kemudian kita sendiri juga sudah siap dengan sarprasnya untuk kegiatan tatap muka juga sudah mulai berjalan. Tapi lagi-lagi karena tekanan dari eksternal yang berbentuk kebijakan, sehingga kebijakan dari pemerintah ini yang memaksa kita untuk harus tetap daring. Iya. Karena pemerintah punya kewajiban untuk menjaga agar penyebarannya memang terbatasi. Semata alumni ya. Ya. Karena memang di Solo sendiri, Sukoharjo sendiri, termasuk Karanganyar yang menjadi bagian wilayah tak terpisahkan oleh UMS itu penyangga ya. Iya, itu memberikan aturan belum boleh. Makanya strategi yang dipakai oleh pimpinan, pakai dulu yang 3 kali tatap muka di depan. Nanti yang keempat bila mana belum keadaan berubah, ya toleransi lagi. Kalau jadi yang lainnya itu udah nggak bisa. Jadi kalau di BSI itu misalnya, jadi semuanya udah direkam semuanya. Tapi yang pertemuan daring langsung itu 1, 7, 9, 15. Ya, jadi, sebenarnya harapan pimpinan seperti itu. Jadi pada pertama 1, 2, 3, tapi ya pertama atau mungkin kedua atau ketiga dilompat-lompati. Sehingga memang benar-benar prosesi online itu ada. Dan itu menjadi bagian blended yang menjadi tak terpolakan. Karena mungkin bisa jadi mereka kalau sudah di kos itu ngeluh, pulsanya tidak ada. Kalau masih di rumah itu, gabung wifi rumah, itu kan. Sehingga alasannya tapi susah di online, kegiatan online itu sebenarnya mempermudah. Tetapi kesulitannya di monitoring. Iya. Ketika kita online, kemudian mahasiswa kita ajar, hampir 80%, 90% itu off cam. Kalau yang namanya off cam, kemudian kita berinteraksi
itu bagaimana kita akan membuat yang lebih efektif. Wajahnya nggak kelihatan, ketika diminta untuk on cam katanya pulsanya pepet, katanya bagi-bagi dengan mata kuliah yang lain, membebani dan seterusnya. Ya memang ketika di masa darurat itu boleh kita lakukan. Tetapi ketika darurat itu mengorbankan kualitas, itu yang tidak boleh dipertentangkan. Harus tetap kualitas menjadi bagian yang tidak boleh ditawar-tawar. Kalau secara nurani, seneng PTM atau luring? Kalau saya seneng PTM. Luring kan sama, PTM dan luring. PTM sama daring. Iya. Karena dengan PTM itu kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa lebih leluasa. Kita ini kan kebetulan fakultasnya kan keguruan. Jadi tidak hanya sekedar mempraktekkan bagaimana ilmu saya transfer, tapi saya juga mengajarkan bagaimana cara mengajar yang baik. Jadi mereka kan calon guru, jadi kita juga guru. Iya. Jadi mereka juga melihat cara ngajarnya begini toh. Ada semacam interaksi secara akademik, secara tidak langsung, tidak hanya sekedar bagaimana mengajarkan materi yang diberikan, tetapi bagaimana skill mengajar atau keterampilan mengajar yang digunakan oleh dosen. Kalau siswa di bawah mahasiswa, pendapatnya gimana? Yang siswa sampai SMTA, SLTA. Saya kira kalau ini saya mengamati sendiri di lingkungan kita, Sukoharjo, Karanganyar, Solo itu. Ini perencanaan yang sia-sia. Jadi sebelumnya sudah menjadi harga mati bahwa PTM harus dilaksanakan. Tetapi ketika semua sekolah siap dengan polarisasi yang berbeda-beda, ada yang separuh masuk, separuh tidak, ada yang setengah jam, setengah kelas, setengah jam lagi setengah kelas, atau bahkan ada yang berani masukkan semuanya. Tetapi sama saja sampai sekarang perpanjangan waktu untuk online, untuk daring selalu diperpanjang. Bahkan kalau saya lihat sejak masuk pertama kali sampai sekarang ini mid, itu belum ada pernah pertemuan. Jadi kalau di sekolah menengah, sekolah dasar, itu murni masih menggunakan pola kalau kita melihat konsep pembelajaran online, faktanya mereka hanya semacam memberi tugas. Jadi kayak lewat WA, kerjakan ini, nomor sekian sampai sekian gitu. Hah? Gitu? Jadi sedikit sekali sekolah yang sudah siap dengan IT. Kesiapan sekolah ini menjadi kata kunci bahwa sebenarnya pembelajaran online itu pada konteks pendidikan dasar dan menengah belum efektif. Terlaksana iya, tetapi belum efektif. Ya, dan efektivitasnya ini bisa kita uji di lapangan. Apakah sebenarnya nilai yang diberikan oleh gurunya itu nilai sesungguhnya atau nilai darurat? Nilai subjektif nih. Karena kan nilai kemanusiaan katanya. Iya, tahu-tahu lulus. Karena prinsipnya begini, pendidikan tidak boleh mati. Iya. Karena kalau pendidikan itu off, pendidikan itu mati, maka kita akan kehilangan satu generasi. Iya. Dan ini akan memperparah, akan mempersulit untuk masuk ke peradaban berikutnya. Satu pendidikan, dua kesehatan, itu semenjak orang ada sampai besok seorang tiada, itu tidak akan pernah hilang. Baik langsung maupun tidak langsung, baik tradisional maupun modern. Pernah kena juga ya, positif ya? Pernah saya 7 hari. Wah. Isoman di rumah. Pengalamannya gimana? Saya juga ya kalau wawancara yang kena. Kalau pengalaman saya ya, saya tetap olahraga pagi jam 5:30 sampai jam 7. Intensitasnya kebetulan di rumah ada treadmill, jadi yang penting keringat keluar, diperbanyak madu sama vitamin, kemudian juga didorong dengan air hangat. Jadi tenggorokan ini nggak pernah berhenti menelan air hangat. Sama anak dipisah semua? Bisa, semua bisa. Semua bisa? Bisa. Terus yang dirasakan apa? Yang dirasakan kalau saya sih hanya tenggorokan ini terasa serak, kayak berdahak itu loh, serak itu. Kalau anak-anak yang lain itu pakai batuk, kalau saya kebetulan nggak pakai batuk. Saya itu nggak nyangka juga loh kalau positif,
Karena ketika saya mau masuk kantor diminta untuk tes, barangkali saja positif. Saya dengan PD-nya saya nggak apa-apa kok. Tes, malah positif. Nah, sudah hikmahnya suruh tinggal di rumah 5 hari, tapi saya 7 hari. Jadi 5 hari saya mau tes, jangan-jangan nanti kepedian saya nanti berimbas pada yang lain, gagal kedua kalinya. Makanya saya pastikan hari ke-7 ketika saya sudah benar-benar plong, nggak ada tes. Untuk memotivasi teman-teman, sukses story-nya, sukses story ya. Sembuhnya itu yang dominan apa? Ngapain? Yang penting jangan stres, jangan dijadikan beban. Karena kalau dijadikan beban kita akan malas melakukan sesuatu. Ketika kita malas melakukan sesuatu kita akan lemes. Ketika kita akan lemes, batuk akan semakin menjadi-jadi. Itu akan memperparah, kita bisa 2-3 kali tes tetap positif. Tetapi ketika kita tidak stres, kemudian kita tingkatkan olahraga, kemudian kita tetap jaga jarak dengan anggota keluarga, dan tadi saya katakan air hangat itu jangan sampai berhenti. Kalau perlu ditambah dengan obat-obatan yang lain yang tergantung tadi apa yang dirasakan. Kalau dengan batuk ya minum obat batuk. Kalau pusing ya minum obat flu, paracetamol. Lakukanlah itu seperti kegiatan harian biasa. Dan saya yakin nanti dengan sendirinya imun kita akan meningkat. Dan itu yang saya lakukan. Di UMS yang masuk ini harus swab? Kalau di UMS, kalau masuk ke kampus tetap pakai prokes ya, prokes. Kemudian kalau bagi yang sudah kena itu harus tes ulang. Oh, tes ulang. Tapi bagi yang belum kena dan sakit WFH, tidak boleh masuk. Oke. Tapi ini ya, masuk kantornya tetap masuk full, bukan di gelang. Masuk full. Oh ya. Tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi ya memang kemarin sempat booming ya, itu beberapa teman kena. Tapi kan tidak hanya UMS, yeah. Makro kan di mana-mana seperti itu. Bahkan Bupati kita Karanganyar sampai mengeluarkan statement, nek watuk flu rasah tes, istirahat nang omah aja metu nang ndi. Nek dites kowe positif. Nek positif kowe wedi dikira mati dan selesai itu. Teori apa? Itu kan sebenarnya kan untuk support ya. Support itu motivasi itu. Untuk motivasi. Iya. Dan memang faktanya juga kalau kita itu tidak stres, kemudian ya kalau batuk ya diobati batuknya lah. Nanti ketika sudah selesai. Banyak kok teman-teman yang semuanya isoman itu. Dan sekarang kan juga jarang, walaupun ini massal kan berbeda dengan Delta kan, yang setiap hari ada sirine, ambulans, ada kabar meninggal. Kalau sekarang kabar meninggal memang ada di rumah sakit, tetapi kebanyakan memang bukan karena COVID, karena komorbidnya yang mendominir. Tapi ketika dia tetap positif kan? Iya. Tapi kalau Delta kan krisisnya kan oksigen. Ya. Nah, kalau COVID krisisnya kan masker. Omikron. Tapi kalau Omikron krisisnya minyak goreng. Iya, kayaknya juga ini karena. Nah, kalau di Solo atau di sekitarnya ini, gimana pendapatnya? Anak sekolah ini kondisi sekarang ini harus PTM atau masih tetap harus daring? Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai pengamat pendidikan, saya menyarankan tetap harus ada PTM dengan formulasi seperti apapun atau dengan modifikasi seperti apapun yang dilengkapi dengan prokes. Tetapi lagi-lagi karena regulasi eksternal dan ini pemilik negara, pemerintah, ya sekolah-sekolah tidak punya pilihan karena memang pemerintah juga punya tanggung jawab untuk melindungi untuk mencegah penyebaran ini. Nah, yang saya maksudkan kenapa kok harus PTM tetap jalan? Karena memang kerinduannya anak di sekolah, kerinduannya orang tua terhadap proses pembelajaran yang memang benar-benar
dilihat kasat mata, juga rasanya bersekolah, ghirohnya bersekolah itu biar muncul. Sekalipun kayak seperti private gitu loh. Kayak ujian privat atau apa. Dan itu saya kira juga kepuasan tersendiri bagi guru ya. Karena guru itu kan ghirohnya memang mengajar. Dia akan puas kalau melakukan kegiatan belajar mengajar. Profesinya itu ada. Ketika proses belajar mengajar itu online itu kayaknya juga ada yang kurang gitu loh, ada yang hilang. Nah, karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk segera mengakhiri krisis tsunami yang kedua ini dan kita segera masuk ke areal PTM. Memang banyak yang sempat muncul bahwa ini PTM gagal lagi, ini PTM gagal lagi, ini PTM gagal lagi. Ya karena memang karena bombastisnya informasi, meluapnya informasi. Tapi kan terkadang kan kita hanya tidak hanya sekedar bicara soal informasi dan data, tapi di balik informasi dan data ini ada makna yang lebih besar. Ada hal yang harus dipertimbangkan. Di sana ada komunitas, ada kehidupan yang perlu kita support juga. Nah, kalau nanti kita nuruti hawa nafsu, nah ini harus semua tutup pintu lagi. Wah, kepi ya. Sarannya untuk kepala daerah Solo dan penyangga apa? Ya, saya kira kehati-hatian itu perlu. Kehati-hatian itu wajib. Karena bagaimanapun beliau adalah penanggung jawab teritorial secara konstitusi ya. Tetapi juga perlu difikirkan bahwa hajat orang banyak yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan proses akselerasi, transformasi dari generasi ke generasi berikutnya, ini juga tidak boleh berhenti. Artinya, bapak-bapak yang menjadi pengambil kebijakan ini harus kearifannya muncul. Bagaimana membuat model, bagaimana membuat modifikasi mengakali si Omikron ini. Sehingga memang seni memimpinnya akan muncul, akan kelihatan. Dan itu bersifat fakultatif, antar daerah bisa jadi beda. Hasil survei pollingnya Pak Dr. Suwardi Unisri itu mengatakan kalau kepuasan Gibran itu meningkat. Ini jadi politis ini. tapi kan surveinya dia buktikan bahwa ini benar-benar independen dan itu tidak didominasi. Nah, tetapi dalam bidang kesehatan itu survei itu mengatakan bahwa ini dari zaman Pak Jokowi, Pak Rudi itu sudah bagus. Jadi soal kesehatan itu bagus. Tetapi dari sisi pendidikan memang jadi masalah karena orang begitu masuk era baru ini kurang karena teknologi sarana prasarana ini memang tidak mencukupi. Kira-kira mungkin pendapatnya apa ada surveinya tentang pendidikan? Ya, nggak apa-apa kok Pak Suwardi terbuka kok. Saya kira sebuah survei itu akan lebih bermakna ketika daya analisisnya harus dalam, harus luas dan menukik. Artinya apa? Artinya memang ketika ini menyoroti sebuah profil, sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin itu kan tidak berdiri pada satu sektor. Dia berdiri pada lintas sektor. Pendidikan memang itu bidang kita. Pendidikan itu penting. Kesehatan juga demikian. Tetapi kalau saya melihat profilnya Mas Gibran, dia lebih mengutamakan untuk recovery di ekonomi. Sehingga memang fokusnya tampaknya bergeser atau beda. Sekalipun ketika mungkin disurvei ulang, itu juga belum tentu hasilnya sama juga. Tetapi setidaknya itu menggambarkan memang dari aspek pendidikan keberadaannya demikian. Apa sih kegiatan terbaik benar-benar ini yang masih diperpanjang ini kalau dari sisi dosen atau mahasiswa? Ya, kegiatan terbaik kita tetap ikhtiar untuk menjaga jangan sampai kita menjadi penyebar virus atau kita menjadi bagian yang ikut menyebarkan penularan penyakit COVID.
Tetapi yang boleh dilakukan dan harus dilakukan adalah tetap mempertahankan PBM, tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan modifikasi tadi. Karena kita ini sudah melakukan daring itu 2 tahun lebih. Iya. Dan tak ada satu survei pun yang mengatakan bahwa online ini maksimal atau online ini memberikan barokah yang dalam konteks proses pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Rata-rata hasil survei, hasil evaluasi itu memang lemah di kontrolnya, lemah di pengawasannya, lemah di monitoringnya. Jadi lebih banyak ke nilai-nilai kemanusiaannya daripada nilai-nilai edukasinya. Tetapi memang dalam keadaan darurat kita tidak bisa mengecilkan yang tadi kemanusiaan itu. Bagaimanapun pada konteks darurat kemanusiaan menjadi prioritas yang paling utama. Tetapi dalam konteks prioritas utama ini tidak boleh meninggalkan pendidikan karena kebetulan saya orang pendidikan. Bagaimanapun proses pendidikan mulai dari zaman purba, zaman zaman peradaban ini ada sampai zaman peradaban besok tiada, itu proses edukasi tetap ada, baik formal, informal maupun non formal, itu pasti ada, baik ilmu yang awam, ilmu yang high tech, yang tinggi, yang modern, proses itu ada. Nah kalau itu dibiarkan, bahkan dipaksakan untuk dihentikan atau mungkin di cut off sementara, ini yang mungkin menjadi problem yang nanti akan menjadi peradaban tersendiri. Jadi anak-anak ini mereka sudah malas bangun ketika diminta untuk PTM, enak daring, enak online, mulai gitu, mulai normalnya gitu. Karena kalau itu dibiarkan, anak-anak sudah terbiasa dengan online dan diwakili oleh ibunya, diwakili oleh bapaknya, diwakili oleh pembantunya, mereka akan melupakan interaksi sesungguhnya, yang ini interaksi sosial yang merupakan proses kompleks dari transfer sosial, transfer psikologi, transfer edukasi, transfer yuridis dan seterusnya itu. Ini kehidupan. Makanan favoritnya apa? Nasi goreng ya. Nasi goreng. Siapa pingin sing tak tanya nasi goreng siapa ya favoritnya ya? Siapa ya? Pak Harun tempe. Nasi goreng siapa? Nasi goreng masih jadi favorit sampai sekarang nasi goreng. Kalau Indonesia, tadi kan ini fokus Solo dan daerah penyangga. Kalau Indonesia, kira-kira untuk bisa up dunia pendidikan, apa sih yang harus mungkin digenjot gitu apa? Ya dalam konteks nasional saya kira ketika kita bicara soal pendidikan kita tidak boleh memungkiri bahwa Indonesia ini sebenarnya satu, tetapi berbeda. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita punya parameter pendidikan itu mungkin kita tidak bisa meninggalkan tempat-tempat yang lain. Tetapi kita tidak boleh juga menghilangkan parameter yang ada. Sehingga yang harus dibenahi pertama kali adalah regulasi. Regulasi ini benar-benar harus berpihak pada konteks pendidikan yang sesungguhnya. Jangan sampai regulasi ini, regulasi pendidikan non-profit tetapi berbungkus bisnis. Atau non-profit tapi berbungkus kepentingan. Apakah kepentingan politik, apa kepentingan bisnis, atau kepentingan-kepentingan yang lain, relasi misalnya. Tetapi ketika pendidikan sudah kembali ke girohnya, bahwa regulasi ini ditata, karena undang-undang sudah ada. Undang-undang sudah ada, bahkan banyak sekali undang-undang terkait dengan pendidikan. Hanya kita harus mereformulasi, mengcreate agar ini tidak jadi tumpang tindih dan pendidikan ini fokus untuk Indonesia seutuhnya. Nah, ketika regulasi sudah ditata, ketika regulasi ini sudah dinyatakan legal dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka ini dijadikan pegangan kita bersama. Jangan sampai orang punya pendapat yang tidak mendukung, karena ini kan semua kan berangkat dari regulasi. Ketika regulasi sudah jelas, sudah fokus, sudah ditetapkan, maka semua akan mengarah ke sana, baik infrastrukturnya, baik ideologinya, baik kulturnya, apalagi menyangkut SDM dan
hal-hal yang menyelimuti lainnya. Kalau sudah ke sana pasti satu kata. Ketika orang masih pro kontra dengan regulasi, itu akan banyak kata, tidak mungkin satu kata. Memang tidak mudah untuk membangunnya, tetapi harus dimulai. Nggak pengen dapat gelar keraton. Gusti Kanjeng Raden Tumenggung Profesor Doktor. Kalau soal gelar itu mengalir saja. Sebenarnya nggak suka gelar-gelar profesor juga nggak senang. Saya itu hanya senang belajar. Yang butuh UMS-nya, berorganisasi, prodinya. Yang pertanyaannya sekarang kalau keraton, tapi pernah ditawari nggak gelar keraton? Kalau ditawari formal tidak. Tetapi memang saya berkawan baik dengan Mas Joko Mangkunagaran. Itu memang apabila ingin merapat itu ada jalan lah. Tapi kan ketika saya masih terjun di tourism, ya, mulai semester ini saya sudah bilang sama teman-teman untuk biarkan saya mengabdikan diri saya pada fokus di pendidikan dan bahasa, penerjemahan. Saya tourism biarlah dikelola oleh generasi-generasi berikutnya. Saya ingat kata-katanya Prof. Brojo dulu, sekarang sudah almarhum, bahwa gelar keraton ini ya sebenarnya kayak honoris causa gitu loh. Nah tapi beberapa waktu yang lalu, hari apa ya, hari kemarin itu kan keraton di Jumenengan itu juga memberikan petilasan Jumenengan yang Pakubono ya. Gimana pendapatnya? Ya saya kira kekancingan ya namanya. Kekancingan, kalau itu kekancingan. Saya kira kalau untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya kultural, untuk membangun sebuah peradaban yang berbudaya, itu saya kira tidak bermasalah atau tidak bertentangan dengan regulasi yang lainnya. Hanya kadang-kadang ketika kita itu mendapatkan penghormatan atau gelar dari keraton, kemudian yang disalahgunakan itu yang kadang-kadang itu memang disalahgunakan gimana? Ya harus disebut Gusti Kanjeng dan seterusnya itu. Lakunya dodok. Kemudian akan muncul lagi masalah nengratan dan nongratan dan seterusnya itu yang. Tetapi sampai sekarang untuk kekancingan dalam konteks pagelaran budaya itu mendapat apresiasi yang banyak kok dari kaum akademisi juga seperti itu. Banyak juga teman-teman dari UMS yang bisa merapat ke keraton, yang mendapatkan kekancingan itu. Ada lah. Pak Sabar Narimo, Pak Maryati, karena memang arahnya memang ke arah sana. Nah untuk pertimbangan-pertimbangan yang lain, sekali lagi karena kita ini hidup di budaya Jawa dan Solo itu sentralnya budaya keraton. Di sana ada prosesi kultural yang sangat disakralkan atau yang bersifat untuk melindungi budaya. Bahkan dari sisi kultural itu termasuk pemertahanan. Walaupun mungkin ketika kita masuk ke apresiasi material dan seterusnya bisa kita diskusi panjang. Tapi dalam konteks apresiasi kultural itu menjadi apresiatif sekali bahwa keberadaan keraton itu memang ada. Dulu memang menjadi sentral kepemimpinan. Iya. Sehingga untuk mulai tataran prajurit sampai pada tataran yang paling tinggi sekalipun itu menjadi sebuah fakta empiris yang harus kita apresiasi. Sudah ada mulai rame lagi. Dulu tahun 2015 Pak ya ada DIS-nya. Sekarang mulai dimunculkan lagi di Daerah Istimewa Surakarta jadi provinsi. Kira-kira gimana ini? Ya saya kira kalau memperjuangkan sebagai daerah istimewa itu sesuatu yang bagus ya. Karena bagaimanapun kalau itu sebuah perjuangan, nanti dampaknya seperti Yogyakarta itu memang banyak keuntungannya. Namanya juga daerah khusus. Pasti ada perlakuan-perlakuan yang secara khusus, baik dalam konteks budaya, pendidikan, politik dan seterusnya, termasuk dalam konteks penganggaran, sehingga pembangunan itu akan lebih menjadi lebih maju dan untuk akselerasi di segala bidang itu lebih cepat. Tetapi dalam konteks historis, konteks administratif, perjuangan menuju ke sana itu yang mungkin perlu jalan panjang dan tidak mudah. Ya tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Dan ini saya kira yang tahu beliau-beliau
mengetahui sejarah bagaimana Solo yang sesungguhnya, mengapa harus diistimewakan. Karena untuk mendapatkan gelar istimewa itu kan juga perlu persyaratan yang panjang, tidak hanya 1-2. Yogyakarta mendapatkan daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di Aceh juga mendapat hak istimewa, kemudian di DKI juga mendapatkan daerah khusus ibu kota. Itu karena memang ada alasan-alasan yang sangat menguatkan, dan saya nggak tahu persis karena itu bukan bidang saya, apakah Solo itu memang memiliki kekuatan yang sangat mendukung ke arah sana. Ya kalau saya sebagai warga Solo senang sekali kalau itu terwujud. Tapi untuk menuju ke sana itu saya kira yang tahu persis adalah pelaku sejarah, berikut pemegang kendali legalitas, karena mereka yang tahu persis. Tapi mungkin yang diuntungkan langsung itu politisi ya. Biasanya kita ganti tema lain. Negeri kita ini memang yang paling ya. Tapi politisi itu kadang-kadang beruntung ketika pas naik daun. Tapi ketika terpuruk juga tidak kalah menderitanya ya. Itu cerita teman sebelah. Saya nggak tahu persis ya kehidupan teman-teman saya politikus. Tetapi memang politik itu seperti itu. Nggak pengen nyalek. Walah, nggak ada bayangan sama sekali. Nggak pengen juga jadi bupati. Nggak ada bayangan aja, apalagi keinginan. Bayang aja enggak. Kalau pindah ibu kota, gimana pendapatnya? Ya kalau sebagai warga negara saya kira selama itu untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan yang lebih baik dan niatnya tulus itu bagus ya. Karena memang itu di tengah-tengah ya. Tetapi kalau ada tujuan-tujuan tertentu yang baik secara ideologi maupun secara kultural itu yang mungkin ya kenapa harus dipindah misalnya sekian triliun harganya, tetapi ada sih kan yang lain bilang kalau pindahnya itu kan pelan-pelan agar menjadi betul-betul sentral. Wong berkaca dari Australia, dari Sydney ke Canberra, kemudian Singapura, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Amerika juga pindah seperti itu, toh juga fine saja. Jadi selagi itu memang untuk kepentingan nasional ya, bukan karena kepentingan kelompok atau kepentingan yang berbau politis misalnya. Sudah vaksin berapa kali? Gimana? Sudah vaksin berapa kali? Saya 2 kali. Oh. Ini mau masuk ketiga. Kalau ketiga nanti berat. Enggak apa-apa, yang penting kekebalan meningkat. Kita yang ketiga kan, vaksinnya apa booster kemarin? Itu. Kalau yang kemarin itu apa? Sama teman-teman yang lain. Sinovac ya. Oh, ringan. Karena kan yang booster itu nanti kan lebih berat katanya. Ya, ceritanya seperti itu, ngefek juga. Tapi kan siap-siap seminggu. Tapi kan itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kan enggak apa-apa. Selama kita itu niat ya bismillah, semua kan ada efek samping. Tidur pun juga ada efek samping, ngorok misalnya seperti itu. Setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita itu ada efek samping seperti obat. Ini begini aja juga ada efek samping, bukan suara-suara yang bagus. Efek samping itu pasti ada dalam Terakhir, harapannya apa ke depan? Ya, saya berharap bahwa dalam konteks pendidikan kita tidak akan lama-lama untuk bertahan dalam koridor yang seperti ini, dan kita segera masuk dalam era baru, pendidikan yang sesungguhnya, pendidikan yang betul-betul membentuk pribadi orang tidak hanya dalam konteks memberikan pengetahuan, hafalan dan seterusnya, tetapi memang dalam konteks pembentukan karakter, pembentukan sikap, pembentukan keterampilan yang menjadi hirah dari proses pendidikan yang sesungguhnya itu. Luar biasa perbincangan kita jebak juga dengan pertanyaan ringan. Tidak ada masalah. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.